menyampaikan berita ini, menyampaikan kabar ini. Tadi saya dapat telepon dari Bu Atma di mana Pak Muhammad KC kondisinya tidak lebih baik, justru kondisinya makin kurang baik ya. Adilkah? Jawaban saya adil banget, malah kurang adil, Pak. Jadi keluarganya KC ada telepon saya ya saudara, saya nggak perlu cerita isinya apa pokoknya ya. Saya sedih sekali ya saudara ya, saya sedih sekali. Beliau sakit parah dan tidak ada yang menolong ya. Di Ciamis Pak ya? Kenapa? Di Ciamis ya? Di Ciamis. Kasihan ya, bagaimanapun mereka, Pak KC ini kan pernah menjadi bagian dari kita ya. Benar. Memang benar-benar lagi SOS, waduh. Minggu habis kopdar tanggal 26. Ya ternyata nggak dipindah ke NK ya, tadi yang ngomong keluarganya sendiri tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihazza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini khususnya kita sebagai umat muslim akan mendapatkan informasi terbaru ya dari si Kosman alias KC, sang penista agama Islam yang sudah terpidana 10 tahun penjara ya. Dan informasi ini yaitu tentang bagaimana kondisi kesehatan dari KC ini sendiri, yang informasinya dia sekarang ada dalam keadaan kritis atau sekarat ya, dengan penyakitnya yang semakin hari semakin memburuk ya. Nah, informasi ini apakah betul apa tidak, namun setidaknya informasi yang kita dapatkan ini berasal dari orang yang seiman dengan si KC ini, dan juga orang tersebut sering dan bahkan terlampau sering juga menghujat serta menista agama Islam ya. Siapa lagi kalau Paul Zong, dan juga ada si pendeta Risuli Lubis ya. Nah, di balik kesengsaraan si KC ini dalam menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya selama ini yang sudah menyakiti ribuan bahkan jutaan umat muslim di dunia ya, dengan dia menista baik Al-Quran dan Rasulullah dan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu sendiri telah dia nista selama ini, sehingga si KC ini mendapatkan ganjarannya ya dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Walaupun dia sudah dihukum di dunia ini dengan 10 tahun penjara, mungkin menurut keadilan dari Allah Subhanahu wa taala itu sendiri belumlah cukup ya, sehingga ditambahkan lagi penyakit yang menggerogoti tubuhnya sendiri, dan kita akan melihat ya sampai di mana hukuman yang akan diberikan oleh Allah terhadap si KC ini. Nah, di sisi lain ada juga seorang pendeta ya, yang tentunya sesama Kristen, malahan hukuman yang diberikan oleh negara kepada si KC sebagai penista 10 tahun penjara itu sepertinya masih kurang banyak ya. Maka saya rasa jawaban dari keinginan pendeta tersebut sudah terpenuhi ya dengan kondisi si KC saat ini. Nah, bagaimana informasi lengkapnya? Langsung saja kita simak ya informasi yang disampaikan oleh Risuli Lubis dan juga Paul Zong ya mengenai kondisi terkini dari si Kosman alias KC ini.
Kami posisi sekarang sudah ada dekat Lapas Ciamis, yaitu di wilayah Tasik, ya. Jadi saya akan mengabarkan berita yang terbaru buat Pak Muhammad KC dan sekaligus memberikan penghiburan buat Pak Muhammad KC. Saya menyampaikan berita ini, menyampaikan kabar ini ada di daerah Tasik yang untuk membesuk Pak Muhammad KC. Dan saudara Bapak Ibu sekalian, berita yang terbaru yang saya dapatkan 3 hari yang lalu, Pak Muhammad KC kondisinya semakin kurang baik, ya. Kurang baik dalam arti kesehatannya gitu loh. Juga itu belum bisa dibesuk oleh Ibu Watma keluarganya. Karena itu saya diminta tadi untuk mengusahakan bagaimana supaya bisa berjumpa kembali begitu, ya. Kemarin saya sudah ada cerita ya tentang azab, ya tentang azab waktu hari Minggu sama hari apa tuh Jumat, ya kita baca tentang azab. Bahwa Saifuddin itu bukan diazab sama Allahnya Islam, bukan saudara. Dia diazab oleh karena dia melagrang di depan jalannya saya, ya. Dia melagrang di depan jalannya saya dengan melemparkan fitnah dan kebohongan-kebohongan, ya saudara, ya. Saudara ngikutin hari ini, selama ini kita nggak membahas terlalu banyak, tapi hari ini kita mau bahas, saudara, ya. Tadi ya pokoknya ada dari keluarganya KC ada telepon saya, ya saudara. Saya nggak perlu cerita isinya apa pokoknya, ya. Saya sedih sekali, ya saudara, ya. Saya sedih sekali. Nanti coba nanti Pak Santi Amar mungkin bisa kunjungi Pak KC kali, ya. Tengok di Pak KC di Ciamis, ya. Beliau sakit parah dan tidak ada yang menolong, ya. Di Ciamis, Pak, ya? Kenapa? Di Ciamis, ya? Di Ciamis. Nanti saya kasih nomor handphonenya, keluarganya, terus datang sama satu, harus ada saksi, ya, supaya jangan nanti Fitnah lagi. Karena ini sangat rawan, ya, masalah-masalah begini. Terus lihat, apalah, coba lihat, ditanya lagi yang benar semuanya, kasihan, ya. Yeah. Dan ya saya nggak tahu, ya, saya nggak tahu mesti bagaimana tuh, ya. Nah tapi kita mikirnya KC-nya aja, ya, kita nggak mau mikirin anaknya. Kalau anaknya memang kurang baik, saudara, ya, dari awal memang saya sudah bilang anaknya kurang baik. Saya nggak tahu kenapa, oke, saya sudah firasat dari awal, dari pertama di sini saya bilang ini kurang baik, ya. Cuman kita kan berpikirnya kan KC, ya, kita pikirnya KC saja, saudara. Nah coba Pak Santi Amar minta tolong Pak Santi Amar dan tim nanti datang ke sana, ke Ciamis, untuk tengok, ya, kondisinya beliau bagaimana Pak KC. Katanya nggak boleh ditengok sama sekali loh sama orang luar loh, ngeri loh. Ada cara lah. Saya nggak tahu, aneh, ya, tapi memang buat kebaikan dia, ya. Kalau orang luar sembarangan bisa masuk, tahu-tahu teroris, ya puyeng juga, ya, bisa dibunuh tuh KC, ya. Karena memang dulu kan asalnya memang mau menghilangkan KC, ya kan, tujuannya kan mau menghilangkan KC. Tujuannya memang KC itu mau dibunuh kan asalnya, kan. Terus kita teriak-teriak terus di sini, kan. Jadi kita teriak terus toa kita, kan. Sehingga kalau ada bunuh pokoknya pasti grupnya ini, kita udah kasih tahu, ya. Sehingga akhirnya selamat, ya, KC, ya. Nah, walaupun kena tai juga, ya, tapi yang penting jiwanya selamat, nggak mati, ya. Nah, dibawa ke Ciamis relatif lebih aman, ya saudara, ya, relatif lebih aman di Ciamis daripada di Salemba atau di Cipinang. Di Ciamis itu terkontrol karena jumlah napinya paling ya cuman berapa sih, nggak nyampe 500 kan. Kalau di Salemba itu kan bisa 4.000 bisa 5.000 kan. Apa di Cipinang itu bisa 4.000 5.000, bisa nggak terkontrol, bisa KC tewas dalam tawuran kan. Nah kalau ini kan di Ciamis kan paling berapa, 300 misalnya, ya kan kelihatan gampang mantaunya. Kasihan, ya. Jawaban saya adil banget, malah kurang adil, Pak.
Serius Pak ATD, betul. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyatakan bahwa mungkin di forum ini kita itu harus ngerti ya. Harus ngerti ya bahwa, sorry ya, MKC itu bukan orang Kristen Pak. Ya, siapa bisa bantah hubungin saya. MKC itu bukan orang Kristen. MKC apa? Menjelek-jelekkan umat muslim berdasar kitabnya muslim. Ayo salah pakai banget. Lah kamu ini kan nafsir-nafsir doang. Berarti kan di umat muslim ada berapa kiai, ada berapa buya, ada berapa ulama, kitabnya sama. Ya, lalu yang dibaca oleh MKC juga kitabnya sama. Itu semua buya, semua ulama nggak kayak gitu pemahamannya. Artinya apa? Artinya MKC menafsir kitabnya orang. Padahal katanya dia sudah jadi Kristen, padahal Nasrani. Kenapa MKC ini menjelek-jelekan agama lain, kok memakai kitabnya agama lain? Tak kasih tahu Pak ya. Kalau MKC ini paham Alkitab, seperti saya paham Alkitab, tak kasih tahu Pak. Di Alkitab tidak ada ayat yang bisa menjelekkan keyakinan lain. Tidak ada. Maka MKC ini tidak belajar Alkitab. Ya, dia baru beberapa hari ditangkap sama satu sinode itu, makanya sinodenya mesti dihukum Pak ini Pak. Mesti dihukum ini Pak. Yang meng-hire MKC itu loh Pak. Ya. Yang sekarang masih hahaha itu Pak orangnya itu Pak. Ya. Dia mesti dihukum berat. MKC yang nggak tahu apa-apa, belum belajar Alkitab Pak. Modalnya kan dia dari keyakinan Muslim. Jadi dia coba jelekkan Muslim berdasar kitabnya orang Muslim sendiri. Ini kan jahat banget dan salah banget Pak. Sedangkan MKC menjelekkan umat Muslim berdasar kitabnya orang Muslim. Sementara ada ribuan ulama, ada ribuan buya, ahli-ahli kitab, pengertiannya nggak kayak kamu MKC. Ngerti? Jadi kamu itu termasuk golongan yang menafsirkan kitabnya orang. Ternyata di Alkitab tidak pernah ada ya toh, ayat yang suruh jelekin orang lain, nggak ada. Karena sadar ya toh, karena sadar tidak ada, maka saya ya nggak mau. Tapi kalau ada orang nanya bisa jawab, nggak bisa, tak jawab pakai Alkitab. Kan saya orang Kristen. MKC yang ngaku Kristen karena tidak paham Alkitab, lalu disponsori oleh dalangnya ini Pak. Makanya saya bilang dalangnya harus dihukum berat Pak. Dalangnya ini ya, lalu menjelek-jelekan umat Muslim memakai kitabnya orang Muslim. Ini salah besar Pak. MKC 10 tahun adil atau tidak? Adil banget. Bahkan malah kurang adil. Ya. Dugaan saya mestinya YW itu bebas, MKC 15 tahun. Dan dalangnya Pak, seberat-beratnya. Itu baru adil. Siapa dalangnya? Semua sudah tahu. MKC ini tadinya anak kemarin sore nggak ngerti apa-apa, dikasih panggung oleh sinode, oleh gereja itu. Lalu timbul apa? Timbul kepercayaan diri luar biasa, semua tepuk tangan, gitu. Ya di mimbar itu MKC jelek-jelekin umat Muslim. Lalu di sana kamu ke daerah, sana kamu ke sana, di sana dielu-elukan, wah, disambut luar biasa. Makin menjadi-jadi ini MKC ini. Makin menjadi-jadi ini MKC ini. 10 tahun, ya, adil nggak? Mestinya sih kurang ya. Serius Pak, ya saya ingin mengatakan kepada semua yang pemirsa, MKC itu bukan orang Kristen Pak. Dia salah satu sekte di Alkitab. Nah, itu dia tadi informasi sudah sama-sama kita simak bersama ya, memang berasal dari Rizuli Lubis dan Paul Zong yang juga penista agama ya, bahwa memang kondisi atau keadaan si Kaci ini sekarang dalam keadaan yang kritis atau sekarat ya. Artinya bisa jadi ini adalah masa-masa dia menunggu tamu yang tidak diundang, yaitu malaikat Israel ya, untuk membawa dia ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan menerima keadilan yang sesungguhnya, yang
pasti keadilan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya. Nah, seharusnya dengan keadaan si kacik tersebut, seharusnya para penghujat dan penista agama Islam ini harusnya berpikir ulang ya, untuk melakukan hal-hal yang akan merugikan mereka sendiri, baik di dunia maupun di akhirat ya. Karena contohnya sudah kelihatan ya. Ini salah satu adalah KC, dan sebelumnya ada juga si Ali Makrus ya, bagaimana dia meninggal dengan yang sangat mengenaskan ya. Nah, kita juga sangat setuju dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh seorang pendeta HDT tadi ya, mengenai si KC ini, yang menurut dia memang apa yang dilakukannya terhadap Islam itu adalah salah besar ya, karena mempelintir atau menafsir Al-Quran, hadis, dan ajaran Islam menurut keinginan dia sendiri ya, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan tidak sesuai dengan apa yang kita imani sebagai umat muslim. Demikian saudaraku semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.